Kameramu bagus kalau cahayamu nggak ada, sama aja. Sebelumnya para Gen Z Gen Alpha yang notabene-nya sehari-hari itu makanannya, konsumsinya tuh sosmed, pasti nggak asing tentang video ya. Sudah menjadi konsumsi sehari-hari ya. Semua bisa membuat video lah. Let's say gambar berat. Aku akan membahas tentang konteks estetikanya dalam pembuatan video. Oke, langsung saja. Di dalam dunia video itu ada yang namanya seni. Seni itu bisa mencakup banyak hal, dan salah satunya adalah estetika. Anak-anak sekarang, anak zaman sekarang nyebutnya estetik ya. Kalau nggak estetik nggak jis-jis. 3 kalimat, mise en scene. Apa sih mise en scene itu, dan bagaimana dampaknya di video? Bagaimana dampaknya di hasil output video kita nanti? Mari kita bahas. Mise en scene sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti menempatkan sesuatu di dalam sebuah frame atau sebuah adegan dalam film. Contohnya, ya kayak kita mau memulai scene atau kita mau membuat film kan di situ ada scene-nya. Nah, scene itu yang dinamakan mise en scene. Sederhananya, mise en scene adalah segala hal yang kita lihat di dalam frame atau layar film yang membantu membangun suasana, cerita, dan emosi penonton. Elemen-elemen tersebut meliputi kostum, set design, aktor, composition, lighting, space, make up, hairstyle, serta aktor blocking. Ya, dari elemen-elemen yang saya sebutkan tadi, mari kita bedah satu persatu secara detail dan rinci. Oke, yang pertama ada set design, teman-teman. Set design ini anggap aja artistiknya dalam scene tersebut. Kalau scene-nya mau perang, ya artistiknya juga mau perang gitu dong. Properti perang gitu dong. Set design adalah desain atau penataan latar tempat di dalam sebuah adegan film atau naskah ya. Ini bisa berupa ruangan, rumah, jalanan, kantor, dan lingkungan tertentu yang akan dipilih sebagai set yang mendukung visi cerita. Set design berfungsi untuk membangun dunia cerita agar terasa lebih nyata. Misalnya nih, film dengan latar tahun 1980-an, vintage gitu, propertinya adalah televisi tabung, telepon rumah, atau dekorasi-dekorasi yang sesuai dengan pada zamannya. Dengan set design yang tepat, penonton dapat langsung memahami di mana dan kapan cerita itu terjadi. Elemen kedua, lighting. Elemen berikutnya ini adalah sebuah cahaya. Kameramu bagus kalau cahayamu nggak ada, sama aja. Cahaya itu salah satu seni yang harus dipelajari fundamentalnya sebuah video yang mahal. Lighting berperan penting dalam menentukan suasana dan emosi sebuah adegan. Misalnya, pencahayaan yang terang biasanya memberikan kesan ceria dan terbuka. Sebaliknya, pencahayaan yang redup atau kontras sering digunakan untuk menciptakan suasana tegang, misterius, atau dramatis. Lighting juga membantu menonjolkan karakter atau objek tertentu agar menjadi fokus atau menjadi pusat perhatian penonton. Bisa dibilang lighting itu sangat berpengaruh lah. Anggap aja itu nyawanya di frame kamera itu. Elemen selanjutnya adalah space atau ruang dalam frame. Space berkaitan dengan bagaimana ruang digunakan di dalam gambar, termasuk jarak antara karakter, objek, dan lingkungan di sekitarnya. Ada yang disebut sebagai positive space, yaitu area yang ditempati oleh objek atau karakter, dan juga ada yang disebut dengan negative space, yaitu ruang kosong di sekitar objek. Masing-masing juga memiliki efeknya ya. Kalau yang positive space itu efek-efeknya itu dia itu agak tertekan. Nah, kalau negative space itu kayak pas-pas sendirian. Si objek ini lebih kecil daripada ruang. Penggunaan space ini dapat memberikan makna tertentu. Misalnya, karakter yang berdiri sendirian di ruang yang luas dapat menggambarkan kesepian atau keterasingan. Nah, yang keempat ya, composition atau komposisi. Ini sangat penting sekali juga, teman-teman. Bagi sebagian orang, merekam gambar bisa, tapi merekam komposisi gambar belum tentu bisa. Komposisi adalah cara menyusun elemen-elemen visual di dalam frame agar terlihat seimbang dan menarik. Dalam film, komposisi membantu mengarahkan perhatian penonton pada bagian tertentu dari gambar. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah rule of thirds. Rule of thirds adalah sebuah teknik komposisi yang berarti membagi frame menjadi 3 bagian horizontal dan vertikal untuk menempatkan objek utama pada titik-titik yang lebih menarik secara visual. Komposisi yang baik membuat gambar terasa lebih estetis dan mudah dipahami. Estetik nih gambar nih, ya karena komposisinya bagus. Kostum atau wardrobe. Kostum digunakan untuk menunjukkan karakter, status sosial, profesi, atau latar waktu dari tokoh dalam film tersebut sesuai dengan ceritanya. Misalnya nih, seorang polisi akan mengenakan seragam dan seorang dokter akan memakai jas putih, atau karakter dalam film sejarah mengenakan pakaian sesuai dengan era tertentu. Kostum juga bisa membantu menggambarkan perubahan karakter sepanjang cerita. Oke, yang keenam adalah make up hairstyles. Biasanya ya beberapa orang itu kalau
melihat film, melihat aktor idolanya, yang mungkin bisa diikuti adalah gaya rambut ya yang utama. Makeup digunakan untuk memperkuat penampilan karakter. Misalnya nih, membuat aktor terlihat lebih tua, lebih muda, atau terluka, atau juga lelah. Nah, itu semuanya yang berperan adalah makeup sendiri. Sementara itu, gaya rambut membantu menyesuaikan karakter dengan kepribadiannya, latar waktu, atau budaya yang dialami karakter itu tersendiri. Elemen ini penting karena membantu membuat karakter terlihat lebih meyakinkan di layar, lebih percaya diri. Lanjut lagi di acting ya. Acting adalah cara aktor mengekspresikan emosi, dialog, dan gerakan tubuh untuk menghidupkan karakter yang mereka perankan. Melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara, aktor dapat menyampaikan perasaan seperti bahagia, marah, sedih. Akting yang kuat membuat penonton lebih terhubung dengan cerita. Selanjutnya adalah aktor blocking. Adalah pengaturan posisi dan pergerakan aktor di dalam sebuah ruangan atau di sebuah adegan. Sutradara sendiri menentukan di mana aktor berdiri, berjalan, duduk, atau berpindah tempat selama adegan berlangsung. Blocking penting untuk memastikan bahwa gerakan aktor terlihat jelas di kamera, serta membantu membangun dinamika visual dalam sebuah scene. Selain itu, blockingan juga dapat menunjukkan hubungan antar karakter, misalnya nih, kedekatan, konflik, atau dominasi. Itu adalah penjelasan saya tentang mise en scene. Kalau ada pertanyaan bisa diskusikan bareng di kolom komentar. Yang penting penjelasan dari saya tadi bisa kalian terapkan dan bisa kalian pahami secara jelas, langsung bisa dipraktekkan. Thank you very much and terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Kita akan kembali di video selanjutnya.